Xiao Yan perlahan berjalan menuju tenda besar. Xiao Yu yang berada di belakangnya memelototi punggungnya dengan marah, sambil menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka kalau Xiao Yan akan menolak permintaannya dan mengabaikannya. Ketika mereka semakin dekat dengan tenda hijau besar, mereka melihat ada lebih dari 10 orang yang berkumpul di bawahnya. Mereka terbagi menjadi lingkaran-lingkaran kecil yang berkerumun dan berbincang. Dari ekspresi santai mereka, orang mungkin akan mengatakan mereka adalah murid dari akademi yang sama dengan Sueni, Akademi Jianan. Di luar tenda yang teduh, lebih dari 20 pria dan wanita muda sedang duduk di lantai di bawah terik matahari. Meskipun panas telah membuat mereka berkeringat tanpa henti, namun ekspresi mereka tetap tampak takut. Dari pandangan pertama, tampaknya mereka adalah murid baru yang baru saja lulus ujian masuk di luar. Beberapa kelompok perempuan yang tengah berbincang-bincang di tenda tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat Xiao Yu yang berjalan dengan teman-temannya ke arah mereka. Wajah murid-murid itu seketika tampak cerah dan mereka bergegas mendekat dengan tak henti-hentinya tertawa di sekeliling Xiao Yu. Xiao Yan merasa kepalanya tiba-tiba pusing karena suara berisik itu. Dia tidak siap menghadapi teriakan keras para gadis itu. Tatapannya menyapu para murid perempuan cantik dan muda itu. Dari ekspresi terkejut mereka, Xiao Yan bisa menyadari bahwa hubungan pertemanan Xiao Yu di dalam akademi cukup baik. Ayah, tolong, kalian semua, bisakah lebih tenang? Xiao Yu dengan tak berdaya berkata. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana saat ia menghadapi teman-temannya yang terus-terusan mendekatinya. Aku tidak melihatmu dalam 2 bulan dan sepertinya kau menjadi lebih mempesona tanpa sepengetahuanku. Jujurlah, apa kau? Seorang gadis dengan wajah cantik diam-diam meletakkan tangannya di dada Xiao Yu sebelum meletakkannya di bahunya sambil dia bercanda. Di sampingnya, Xiao Yan mendesah tak berdaya dan menatap Xiao Yu dengan tatapan aneh. Kenapa semua teman-temannya tampak seperti lintah perempuan? Pergilah, kau gadis sinting. Jangan berbuat seenaknya padaku. Dengan wajah memerah, Xiao Yu mendorong gadis itu dari dadanya. Ketika dia melihat beberapa gadis lain yang mencoba mendekatinya, dia segera mengambil langkah mundur, menunjuk Xiao Yan dan teman-temannya dan buru-buru mengenalkan mereka. Untungnya, cara ini berhasil menyingkirkan niat gadis-gadis itu untuk menggodanya. Hehe, gadis-gadis yang sungguh cantik. Setelah tatapan mereka tertuju pada Sun Er dan Xiao Mei, kecantikan luar biasa mereka membuat murid-murid perempuan itu mendesah terkejut. Tatapan mereka perlahan tertuju pada Xiao Yan. Sedang Xiao Ning, dia beruntung karena diabaikan oleh gadis-gadis itu karena hubungan saudara kandung yang dia miliki dengan Xiao Yu. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari Xiao Yu sekitar 2-3 tahun, tapi setelah 1 tahun berlatih keras, ukuran tubuhnya kini bisa dibandingkan dengan Xiao Yu. Wajahnya mungkin tampak sedikit muda dan lembut, tapi dia tampak dewasa dibanding umurnya. Penampilan yang mencolok ini membuat para gadis tersebut dengan tak berdaya memperhatikannya lagi. Hihi, pemuda yang sungguh tampan. Apa dia sepupumu? Sepupu sedarah. Jujurlah. Apa kau mencurinya untuk dirimu sendiri? Terlepas dari bagaimana tenangnya Xiao Yan, setelah mendengar gadis-gadis ini bertanya secara belak-belakan di depannya langsung, dia tidak bisa menahan ujung bibirnya berkedut. Dia menatap Xiao Yu dengan semakin aneh. Setelah mendengar gadis-gadis ini menggoda, wajah Xiao Yu tampak antara malu dan tak berdaya.
Dia hendak menjelaskannya ketika sudut matanya menatap sosok laki-laki melangkah mendekat. Ekspresi wajah Xiao Yu tampak berubah dan keningnya berkerut. Seketika, raut merah bingung muncul di wajahnya sambil dia dengan genit berkata, "Aku tidak punya hubungan darah dengannya." "Sudahlah. Kenapa kau tidak berhenti mengolok-oloknya? Sejak kecil dia orang yang pemalu." Mendengar kata-kata ini, semua murid perempuan tercengang. Melihat Xiao Yu yang tampak bingung, seperti yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, mereka mulai saling bertukar pandang satu sama lain. Awalnya mereka hanya berniat bercanda. Mereka tidak menyangka Xiao Yu akan benar-benar serius menanggapi dan menjelaskannya. Selain itu, nada yang dia gunakan seperti setengah mencoba untuk berbohong. Bahkan Sun Er dan mereka yang mengikuti Xiao Yu juga terpana dengan nada akrab yang digunakan Xiao Yu. Mereka saling bertukar pandang dan bingung. Sejak kapan hubungan antara Xiao Yu dan Xiao Yan menjadi begitu baik? Berdiri di sisi lain, Xiao Yan menatap dingin pada akting Xiao Yu. Dia hendak membongkarnya ketika Xiao Yu mendadak merangkulkan tangannya. Salah satu lengannya merangkul tangan Xiao Yan sementara tangannya yang lain menyapu debu dari pakaian Xiao Yan. Melihat sikap tiba-tiba Xiao Yu, mereka yang berada di sekitarnya benar-benar merasa terkejut. Kapan mereka pernah melihat Xiao Yu memperlakukan seorang pria dengan sikap seperti ini? "Xiao Yu, kau lama tidak bertemu." Tepat ketika semua orang merasa linglung, suara laki-laki tiba-tiba berteriak. Mendengar suara ini, semua orang memiringkan kepala mereka. Seorang pemuda dengan pakaian abu-abu tampak berdiri di belakang mereka, dan tersenyum lebar pada mereka. Pemuda itu cukup tampan, tapi senyum berseri-seri itu tampak palsu untuk Xiao Yan dan yang lain. Ekspresi bingung di wajah Xiao Yu perlahan-lahan menghilang. Berbalik dengan tangannya masih memegang Xiao Yan, dia melirik pemuda itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Luo Bu, lama tidak bertemu." Menganggukkan kepalanya dan tertawa. Pemuda bernama Luo Bo itu menatap asal pada lengan yang saling berangkulan. Seketika, sikap dingin dan kemarahan melintas pada tatapan yang dia tujukan untuk Xiao Yan. Kau sepertinya membawa beberapa orang, bukan?" Luo Bo bertanya dengan tersenyum sambil dia melangkah mendekati mereka. "Ya." Dengan menganggukkan kepalanya asal, Xiao Yu kembali mengenalkan Xiao Yan dan yang lain. Dia bicara dengan tersenyum. "Aku membawa mereka ke sini untuk mengikuti tes." Saat ini." Menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, Luo Bo mengeluarkan bola kristal berwarna merah seukuran kepalan tangan. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tersenyum, "Baru saja Guru Ruoling memberiku bola kristal ini untuk tes. Kenapa kita tidak membiarkan mereka mencobanya?" Bola kristal pengujian yang lainnya telah dibawa ke area pengujian di gerbang depan. "Jika kau tidak menggunakan milikku, kau harus menunggu selama beberapa saat." Mendengar ini, selama beberapa saat Xiao Yu merasa ragu-ragu sebelum kemudian menganggukkan kepalanya. Dia memiringkan kepalanya dan menjelaskan dengan lembut pada Xiao Yan, "Pemeriksaan bola kristal ini sangat sederhana. Selama kekuatanmu telah mencapai Doqi dari Duan 8, bola kristal ini akan menyala. Saat itu terjadi, itu artinya kau lulus tes awal. Biarkan aku pergi." Xiao Yan memberikan tatapan menegur dan memerintahkan dengan acuh tak acuh. Xiao Yu tersenyum menganggukkan kepalanya dan dengan patuh melepaskan tangannya. Melihat sikap patuhnya, cengkeraman Luo Bo pada bola kristal itu mengencang. "Sun Er,
Kenapa kalian tidak mencobanya lebih dulu? Sambil menggosok pergelangan tangannya yang memerah karena cengkeraman Xiao Yu, Xiao Yan berkata pada Sun Er dengan tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum, Sun Er, Xiao Mei dan Xiao Ning melangkah maju. Seketika setelah telapak tangan mereka menyentuh bola kristal itu, bola kristal tersebut menyala dan mereka melangkah mundur. Melihat mereka bertiga berhasil, Xiao Yan juga melangkah maju dan dengan asal menyentuh bola kristal itu, lalu mendapatkan hasil yang sama. Percayalah, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk lolos tes, aku tidak akan bertindak sendiri dan membawa mereka ke sini. Melihat keberhasilan 4 orang itu, Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bukan berarti aku tidak mempercayaimu, tapi ini adalah peraturan. Melemparkan senyum minta maaf pada Xiao Yu, Luo Bu menyimpan bola kristal itu. Jarinya menunjuk ke arah orang-orang di luar, yang sedang duduk di bawah paparan matahari. Sambil menatap Xiao Yan dan teman-temannya, dia berkata dengan tersenyum, "Selamat telah lulus tes pertama. Sekarang, silahkan duduk di luar selama setengah jam." Luo Bu, apa artinya ini? Mendengar kata-kata Luo Bu, Xiao Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. "Xiao Yu, kau juga murid di sini. Kau pasti tahu itu adalah aturan selama perekrutan." Murid-murid baru sekarang ini semakin impulsif. Mengurangi semangat mereka selama perekrutan akan menguntungkan kehidupan masa depan mereka saat tinggal di dalam akademi. Luo Bu menjelaskan dengan tersenyum. Luo Bu, aku tidak tertarik pada apapun yang kau katakan tentang murid baru, tapi kau tidak seharusnya memberlakukan aturan-aturan buruk itu pada orang yang telah aku bawa, kata Xiao Yu dengan nada dingin. Ini adalah peraturan. Ujung bibir Luo Bu berkedut. Xiao Yu yang secara terang-terangan menegurnya tanpa mempertimbangkan reputasinya, telah menambah kemarahan dan rasa getir dalam dirinya. "Luo Bu, kau harus berhenti membuat masalah. Kau tahu betul bahwa aturan ini tidak harus dilakukan, jadi kenapa kau ingin membuat keributan besar mengenai hal ini?" Gadis-gadis di sekitarnya mengerutkan kening karena mereka tidak tahan bagaimana Luo Bu mencoba membuat keributan besar atas hal yang tidak perlu. Maafkan aku. Mereka telah lulus tes di bawah pengawasanku. Berdasarkan aturan, saat ini, aku bertanggung jawab atas mereka. Luo Bu tersenyum berseri-seri. Melihat Xiao Yu marah, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya. "Baiklah. Karena kau, tidak perlu mereka semua yang harus keluar. Jadi kenapa kita tidak membiarkan seseorang saja sebagai perwakilan? Biar kulihat. Kita harus membiarkan pemuda ini sebagai perwakilan." Dia adalah lelaki. Jadi seharusnya dia tidak perlu khawatir akan semakin hitam di bawah paparan matahari. Setelah perlahan-lahan menggerakkan jarinya ke beberapa orang murid baru, dia kemudian tersenyum dan berhenti di depan Xiao Yan. Xiao Yan membelalakkan matanya dan menatap acuh pemuda di depannya yang penuh senyum. "Minggir. Xiao Yan juga tidak akan pergi. Aku akan mencari guru Ruoling sendiri untuk membicarakan hal ini. Kau tidak perlu berada di sini untuk memberi perintah." Dengan langkah kakinya yang panjang dan ramping, Xiao Yu berdiri di depan Xiao Yan dan berkata dengan dingin. Luo Bu Dage, sepertinya kau mendapat masalah." Tepat ketika mereka merasa tertarik, beberapa orang pria muncul dari bayang-bayang tenda. TL, Dage, berarti kakak laki-laki. Ini tidak lain karena murid baru ini tidak mau duduk di bawah sinar matahari. Luo Bo melindungi bola kristalnya sambil dia berkata,
Heh, sudah lama sejak aku melihat ada seorang murid baru yang sombong. Luobu Dage, apa kau butuh bantuan kami? Mendengar ini, seorang pemuda dengan 1 bintang emas di dadanya diam-diam tersenyum pada Luobu. Senyumnya penuh dengan maksud menjilat. Tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Luobu menatap Xiao Yu yang tampak murung dan merenung. Tiba-tiba, ia tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak begini saja? Tidak masalah tidak pergi keluar, tapi ada banyak murid baru yang tengah melihat. Jika hanya beberapa murid yang dibebaskan dari aturan duduk di bawah sinar matahari, maka yang lain tidak akan senang." Saat ia berbicara, Luobu menepuk pundak pemuda di sampingnya dan tersenyum pada Xiao Yan. "Karena kau tidak ingin keluar, kenapa kau tidak berlatih dengan Gela di sini? Tentu saja, kau tidak harus mengalahkannya. Kau hanya perlu bertahan selama 20 putaran di bawah dia." Mendengar ini, gadis-gadis di sebelah Xiao Yu seketika memarahi Luobu. Setelah melihat keadaan ini, mereka akhirnya mengerti kalau orang ini sebenarnya cemburu pada Xiao Yan dan mencoba menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghukum Xiao Yan atas dendam pribadinya. Dibandingkan dengan teriakan marah orang-orang di sekelilingnya, Xiao Yu justru tiba-tiba terdiam. Sambil memiringkan kepalanya dan melihat Xiao Yan, dia jelas-jelas mengetahui jika kekuatan Xiao Yan saat ini tidak lebih lemah dari kekuatannya. Jadi berurusan dengan Douze bintang 1 bukanlah sesuatu yang sulit. Dengan mengabaikan tatapan Xiao Yu, Xiao Yan menatap acuh tak acuh pada Luobu yang tengah tersenyum. Mata hitamnya terlihat dingin. Awalnya, dia tidak ingin berbuat usil tapi orang ini memaksanya. "Hehe, ayolah, bocah kecil. Biarkan aku mengajarimu bagaimana cara menghormati seniormu. Kalau tidak, saat kau menderita di akademi suatu saat nanti, kau akan menyalahkan kami." Pemuda bernama Gela ini melangkah maju dan tersenyum pada Xiao Yan dengan niat buruk. Perlahan mengeluarkan napasnya, Xiao Yan hanya mengangkat bahu di depan tatapan semua orang. Dia maju 2 langkah. Saat dia berada di samping Xiao Yu, dia tiba-tiba mengulurkan lengannya dan meraih pinggang ramping Xiao Yu yang lembut dan menariknya ke dalam pelukannya. Menghadapi serangan mendadak dari Xiao Yan, Xiao Yu tertegun sejenak sebelum kemudian seluruh wajahnya terasa terbakar. Dengan mempertimbangkan keberadaan Luobu di dekatnya, dia hanya bisa menahan pergulatannya dalam hati dan menggertakkan giginya sambil dia berulang kali mengutuk orang ini yang terang-terangan mengambil keuntungan darinya. Sikap Xiao Yan membuat semua gadis di sekitar mereka benar-benar tertegun. Hal ini juga membuat wajah Luobu semakin muram. Dia memiringkan kepalanya dan berkata dingin pada Gela, "Lebih kejamlah saat kau menyerang." Mendengar ini, Gela tersenyum sinis dan mengangguk. Di dekatnya, Sun Er dan 2 orang lainnya hanya bisa pasrah menggelengkan kepala pada sikap mereka. "Ini menarik." Xiao Yan berbisik dingin sementara tangannya membelai pinggang Xiao Yu lebih dari 2 kali, dan terlihat enggan melepaskannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan melepaskan tangannya tanpa melirik lagi wajah Xiao Yu yang memerah. Dia meregangkan lehernya sambil ujung bibirnya tersenyum dan perlahan-lahan berjalan menuju Gela yang menatapnya dengan Yan berjalan mendekat. Gela tersenyum dingin. Dia telah melihat banyak murid baru yang tampak berani menantang, tapi tidak satu pun dari mereka memiliki akhir yang baik. Menurunkan semangat murid baru selama perekrutan adalah tradisi tidak resmi di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi yang akan direkrut oleh Akademi Jianan, biasanya merupakan orang-orang yang cukup berbakat.
Orang-orang ini juga biasanya dimanjakan di dalam rumah mereka dan jarang mendapat ejekan dan hinaan. Dengan sikap seperti ini dan memasuki Akademi Jianan yang penuh dengan orang yang tidak biasa akan mudah menimbulkan perkelahian karena perselisihan lisan. Pada akhirnya, ini hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Karena itu, ketika perekrutan murid baru, penting untuk membuat murid-murid baru itu mengetahui dengan jelas kemampuan mereka dan menurunkan kesombongan serta semangat mereka. Ketika dihadapkan pada aturan yang tidak resmi ini, bahkan para guru di Akademi Jianan tidak mengajukan keberatan apapun. Sehingga, aturan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sambil mengencangkan tinjunya dan samar-samar membiarkan Doki melingkupinya, Gela tersenyum dingin. Sebelumnya ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi Jianan, dia juga melawan dengan kemampuannya. Namun, seniornya yang mencapai doze bintang 2 hanya menggunakan satu pukulan sebelum dia kemudian dengan sadar diri akhirnya memutuskan untuk berdiri di bawah terik matahari selama setengah jam. Penghinaan secara langsung ini telah lebih jauh meningkatkan keinginannya untuk menjatuhkan semangat setiap murid baru yang dia lihat. Di bawah tatapan orang-orang di sekelilingnya, pemuda itu kemudian berhenti tepat di depan Gela. Kenapa kau tidak menghentikannya? Berdiri di bawah sinar matahari jauh lebih baik daripada fisiknya terluka. Melihat senyum sinis Gela, gadis-gadis di samping Xiao Yu mau tidak mau sedikit menyalahkan dirinya. Berdiri di samping Xiao Yu, Sueni mengingat penilaian Xiao Yu pada Xiao Yan dan mata jernihnya berkedip. Penasaran. Dia menatap pemuda yang terus tersenyum tipis. Dia ingin tahu apakah Xiao Yu benar dan pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki kemampuan yang sebanding dengan penyihir itu. Menutup bibir merahnya rapat-rapat, Sueni meletakkan tangannya di depan dadanya dengan tatapan antisipasi yang tampak di matanya. Dengan kemerahan di wajahnya yang belum mereda, Xiao Yu terlihat sangat menarik. Dia membentangkan lengannya malas dan kemudian menyingkirkan rambut hitam di depan dahinya. Saat ia menatap punggung pemuda itu, dia berbisik sambil lalu, sulit untuk menebak siapa yang akan kalah. Melihat dua orang di tenda hendak memulai pertarungan, 20 orang ditambah murid-murid baru yang ada di bawah sinar matahari pun mengarahkan tatapan mereka pada kedua orang ini. Sebelum memilih untuk berdiri di bawah sinar matahari, mereka juga berusaha untuk melawan. Tapi serangan mereka semua begitu mudah dilawan oleh para senior mereka yang jauh lebih kuat. Melihat ada orang lain yang ingin menantang kekuatan senior, mereka mulai menertawakan kemalangannya sambil mereka bersiap-siap melihat bagaimana pemuda itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Apa kau siap? Senang menjadi pusat perhatian semua orang. Senyum di wajah Gela semakin lebar. Mata sipitnya melirik Xiao Yan dan berbicara dengan tersenyum. Mulai. Xiao Yan hanya menggaruk dagunya dengan tenang, membuat semua orang tertegun. Hehe, bocah kecil. Mentalmu tidaklah buruk. Menghadapi sikap Xiao Yan, Gela sedikit terkejut. Seketika, dia merasakan kemarahan di dalam dirinya. Apakah ini sebuah upaya diskriminasi terhadap dirinya? Dengan ringan mengeluarkan napasnya, Xiao Yan tidak repot-repot mengatakan omong kosong apapun. Dia hanya menatap malas lawannya yang sedikit marah. Bagus sekali. Ketenangan lawannya telah melukai harga diri Gela. Dengan senyum dingin, dia bergegas maju ke depan dengan marah dan tangannya mengepal dengan doki menggumpal di atasnya. Saat itu juga, tinju itu, bersamaan dengan angin yang menyertainya menyerang dengan ganas ke arah kepala Xiao Yan. Para penonton di sekelilingnya,
Setelah melihat Gela menggunakan kekuatannya yang hebat melawan murid baru, mengerutkan kening. Membuka kelopak matanya lembut dan melihat tinju besar terarah padanya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya ke arah di mana tinju pertama Gela akan menyerang dan menghentikan tinju tersebut. Setelah menghentikan tinju itu, telapak tangannya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Pukulan yang memiliki energi besar dan kekuatan yang bahkan tidak menimbulkan reaksi sedikit pun itu, seperti meninju udara. Kecepatan, lambat, kekuatan, lemah. Apa kau benar-benar seorang murid Akademi Jianan? Sambil mengangkat wajahnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Bisikan mengejek pemuda itu membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Satu persatu, tatapan heran tertuju pada posisi di mana tinju dan telapak tangan itu bertemu. Sulit untuk membayangkan ada seorang murid baru yang akan bisa dengan mudah menghalangi serangan dari Douze Bintang 1. Luo Bu, yang sebelumnya penuh senyum, perlahan berubah murung saat ia melihat kejadian ini. Tatapan matanya dipenuhi aura dingin sambil dia mengamati pemuda yang tengah tersenyum tipis. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Kalau dia tahu, dia akan membuat seseorang yang lebih kuat masuk dalam pertarungan ini. Brengsek, kau ingin mati. Terang-terangan diejek oleh murid baru. Wajah Gela menjadi benar-benar merah. Kaki kanannya mengarah pada bawah perut Xiaoyan dan menendang dengan keras. Dengan wajah acuh tak acuh, Xiaoyan mengayunkan tangan kirinya yang tidak digunakan dengan malas seperti akan terbang. Kemudian, dengan suara gertakan, dia memukul pergelangan kaki Gela, yang seketika terlihat memar. Kis. Rasa sakit yang luar biasa terlihat dari pergelangan kaki, membuat Gela bernapas menggunakan mulut dengan udara dingin. Kemarahan di wajahnya menjadi semakin ganas. Dengan cepat mundur selangkah, dia menarik diri dari telapak tangan Xiaoyan. Kaki kanannya menghentak tanah dan menggunakan kekuatannya untuk naik tinggi ke udara. Tiba-tiba berputar. Doki hijau pucat muncul dari kaki kanannya. Sebuah pisau angin seperti cahaya imajiner menutupi kakinya sebelum memotong dengan ganas ke arah tengkorak Xiaoyan. Memalukan. Dia bahkan menggunakan tepi angin ringan. Ini adalah kemampuan Dou level Huang atas. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Melihat pisau dengan cahaya buram pada kaki Gela, sekelompok murid perempuan, yang wajahnya penuh dengan kemarahan, berteriak marah. Melihat tindakan Gela, alis Xiao Yu sedikit berkerut selama sesaat sebelum tak lama kemudian kembali santai. Sebelumnya, bahkan setelah menggunakan kemampuan Dou level Xuan atas, tangan Jia Laiao tetap dilumpuhkan oleh Xiaoyan. Dia tidak percaya kalau hanya dengan kekuatan Douze Bintang 1, orang ini bisa memberi luka parah pada Xiaoyan. Mengangkat wajahnya, angin yang sedikit tajam membuat wajah Xiaoyan sedikit bergidik. Dengan perlahan mengangkat telapak tangannya, dia mengarahkannya pada Gela. Enyahlah. Menggerakkan bibirnya, samar-samar terdengar sebuah teriakan. Ketika teriakan itu mereda, kekuatan ganas dan tak berbentuk segera keluar dari telapak tangan Xiaoyan dan mendarat di dada Gela yang turun. Uff! Ketika dadanya mendapat pukulan berat yang tidak dia duga, raut wajah dingin Gela seketika berubah memucat. Sesaat kemudian, tubuhnya didorong ke belakang dan dia meludah darah. Bang! Setelah tubuhnya terlempar ke belakang lebih dari 10 meter, dia mendarat keras pada sebuah batu yang telah terpanggang di bawah terik matahari.
Tubuh Gela sedikit mengejang dengan wajah yang ketakutan melihat pemuda yang berdiri jauh darinya dengan telapak tangan masih teracung. Dadanya kemudian merasa pengap dan penglihatannya menggelap hingga kemudian dia pingsan. Waktu antara serangan Gela yang kuat sampai dia dilempar ke belakang tanpa alasan yang jelas hanya 10 detik lebih sedikit. Melihat bagaimana kemenangan tersebut bisa didapatkan hanya dalam waktu singkat, orang-orang baik yang ada di dalam maupun di luar tenda pun terdiam. Di bawah terik matahari, para murid baru dengan bodoh menatap Gela yang pingsan di dekat mereka. Beberapa saat kemudian, tatapan tajam mereka tertuju pada pemuda yang berdiri di bawah naungan. Ini pertama kalinya mereka melihat ada murid baru yang bisa mengalahkan seniornya. Selain itu, murid baru ini sepertinya sedikit lebih muda dari mereka. Gadis-gadis belia yang lebih cantik di antara murid-murid baru itu menatap penuh gairah pada pemuda berpakaian hitam yang tampak acuh tak acuh. Mata mereka penuh dengan tatapan memuja. Jika bukan karena tidak pantas, mereka mungkin telah memekik sekali atau 2 kali untuk melampiaskan perasaan memuja mereka. Memang, bakat yang menakutkan. Menatap tajam pada Xiaoyan, Sueni mendesah terkejut dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiaoyan telah membuktikan apa yang Xiao Yu katakan sebelumnya adalah benar. Yuer, orang ini dari keluargamu. Level apa sebenarnya kekuatannya? Dari yang terlihat, sepertinya dia telah mencapai doze. Ya. Sambil menatap bengong pada pemuda berpakaian hitam, gadis di samping Xiao Yu tiba-tiba bertanya dengan gagap. Bercanda sekali. Bisa dengan mudah mengalahkan doze bintang 1 sedemikian rupa. Kekuatannya pasti lebih hebat dari kebanyakan orang di sini. Xiao Yu tersenyum manis sambil menatap tajam pemuda yang berdiri di tempat di mana pertarungan itu terjadi. Sebuah cahaya yang tidak diketahui melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia menirukan sikap Xiaoyan dan melambaikan tangannya sambil berbicara dengan tersenyum. Jika kami bertarung, bahkan aku tidak akan mampu mengalahkan dia. Apa kau pikir dia seorang doze? TCK, seorang doze di usia muda. Bahkan di Akademi Jianan, hal itu dianggap sebagai kemampuan yang hebat. Hehe, Yuer, sepertinya kau memiliki selera yang bagus. Tapi bukankah dia sepupumu? Kenapa kau tidak membiarkan kami memilikinya? Ucap gadis cantik itu sambil tertawa menggoda. Pergi kau wanita cabul. Dengan muka memerah, Xiao Yu mendorong gadis itu. Di dalam hatinya, Xiao Yu bergumam tanpa alasan. Aku sudah katakan. Tidak ada hubungan darah antara dia dan aku. Tiba-tiba muncul perasaan yang tulus membuat ujung telinga Xiao Yu memerah. Dia segera memarahi dirinya sendiri sebelum menenangkan perasaannya. Tidak berani membiarkan imajinasinya semakin liar. Berkebalikan dengan tawa di pihak Xiao Yu, wajah Luobu menjadi semakin murung. Dia menatap dingin Xiaoyan dengan ujung bibir berkedut. Sekarang aku tidak perlu keluarkan. Sambil menarik lengan bajunya asal, Xiaoyan menatap Luobo dan tersenyum tipis. Haha, kau sepertinya punya bakat tersembunyi. Menyembunyikan gurat dingin di wajahnya, Luobu kembali memperlihatkan senyum berseri-seri. Sambil berjalan maju, ia menepuk bahu Xiaoyan dengan sikap yang terlihat ramah sambil dia berbisik dingin. Bocah kecil, sebaiknya kau tidak bersikap terlalu kurang ajar. Meskipun kau memiliki bakat, ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih hebat darimu. Dengan sikapmu, kau akan membuat dirimu berada dalam situasi yang tidak menyenangkan di Akademi Jianan. Terima kasih atas peringatanmu.
Menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan berkata, "Tapi aku yakin kau tidak memiliki kualifikasi seperti itu." Xiao Yan tidak bodoh. Dia sangat memahami permusuhan Luo Bu padanya. Karena itu, tidak perlu bertindak bodoh di depannya. Bahkan jika mereka bertarung, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika dia semakin kesal, sepertinya bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang dan menghancurkan mayatnya. Meskipun permusuhan Luo Bu padanya berasal dari kesalahpahaman, Xiao Yan tidak berniat untuk menjelaskannya. Karena sikap kurang sopan Luo Bu lah yang membuat Xiao Yan tidak ingin melakukannya. Selain itu, Xiao Yu mungkin memang berkelahi dengannya setiap hari, tapi Xiao Yan tidak ingin Xiao Yu disakiti oleh pria munafik bermuka dua ini. Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyum berseri-seri Luo Bu kembali berubah menjadi dingin. Tatapan dinginnya tertuju tajam pada Xiao Yan dan wajahnya mengejang. Kilatan dingin di matanya seperti mampu memotong Xiao Yan menjadi beberapa potong. Xiao Yan mengabaikan serangan bayangan yang sia-sia itu. Senyum acuh tak acuh pada wajahnya yang lembut dan tampan tentu saja memberi kesan yang lebih baik dibandingkan senyum paksa yang munafik. Bocah sombong. Ketika kau mulai masuk di Akademi Jianan, aku akan mengurusmu sebagai senior. Luo Bu menggertakkan giginya dan berkata dengan senyum dingin. Menyentuh wajahnya, Xiao Yan dengan lembut berkata, "Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi jika kau terus bersikap seperti ini, percayalah, aku bisa membuatmu tidak bisa meninggalkan kota Wutan." Dengan menyipitkan matanya, ujung bibir Luo Bu berkedut saat ia menatap pemuda ini. Dalam mata hitamnya, dia melihat sikap acuh tak acuh yang begitu dalam. Tubuhnya gemetar tanpa meninggalkan jejak. Ketika dia menatap mata hitam dingin itu, Luo Bu benar-benar merasa kedinginan yang menakutkan. Perasaan ini mirip dengan yang dia rasakan saat menghadapi serigala mistik yang buas sendirian pada misi terakhirnya. Luo Bu diam-diam menelan ludahnya. Kata-kata ancaman yang hendak keluar dari mulutnya terpaksa ditelan kembali. Bagus sekali. Luo Bu menghela napas, terlihat berniat mengusir rasa dingin dan malu yang ia rasakan. Dengan menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya, dia sudah membuat keputusan. Jika ada kesempatan, dia akan mencari seseorang yang bisa berhubungan baik dengan pemuda ini. Dengan acuh tak acuh menatap Luo Bu, Xiao Yan mempertimbangkan apakah dia harus mencari kesempatan untuk membuat orang ini lenyap dari kota Wutan demi menghindari masalah ke depannya. Ketika teriakan lembut seorang perempuan dari dalam tenda membuat Xiao Yan melunak. Hehe, bocah kecil ini memiliki bakat yang cukup bagus. Kali ini, sepertinya aku telah mendapatkan harta karun.